Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Ditya Arnolus Ginting dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu sebenarnya mengelola orang dari awal mereka masuk sampai akhirnya keluar dari perusahaan. Jadi bukan cuma soal absen atau gaji, tapi bagaimana perusahaan memastikan karyawannya punya kemampuan yang tepat, ditempatkan di posisi yang benar dan bisa bekerja dengan nyaman. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia mencakup perencanaan jumlah tenaga kerja, proses rekrutan dan seleksi, pelatihan, penilaian, kinerja, pengetahuan kompensasi, sampai menjaga hubungan kerja yang baik. Intinya, manajemen sumber daya manusia itu memastikan orang yang ada di perusahaan benar-benar bisa memberikan kontribusi terbaik. Oke, lanjut. Yang kedua ada analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah proses buat mengetahui apakah jumlah tugas yang ada sudah sesuai dengan jumlah karyawan. Dengan analisis beban kerja ini, perusahaan bisa tahu apakah ada karyawan yang terlalu kewalahan atau malah kekurangan pekerjaan. Hasil analisis ini nanti jadi dasar apakah perusahaan perlu rekrut orang baru, membagi ulang tugas, atau memperbaiki sistem kerjanya. Jadi, analisis beban kerja itu penting supaya pekerjaan berjalan efisien dan karyawan nggak stres karena dibebani terlalu banyak tugas. Oke, lanjut yang ketiga, itu ada rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia. Nah, proses rekrutmen itu dimulai dari mencari sebanyak mungkin calon karyawan. Setelah itu, masuk ke bagian ke seleksi, yaitu menyaring kandidat melalui tes dan wawancara untuk menemukan orang yang paling sesuai. Kalau kandidat terbaik sudah terpilih, mereka masuk ke tahap penempatan. Penempatan ini penting karena orang harus diletakkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kalau penempatannya tepat, kinerja akan lebih maksimal dan karyawan juga lebih nyaman bekerja. Nah, lalu keempat ada perencanaan karir dan pengembangan SDM. Di dalam perusahaan, setiap karyawan pasti ingin berkembang. Perencanaan karir membantu karyawan melihat arah masa depan mereka, misalnya peluang promosi atau kesempatan pindah divisi. Nah, selain itu, ada juga pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan, workshop, mentoring, dan program-program lain untuk meningkatkan skill mereka. Ketika perusahaan memberikan ruang berkembang, karyawan akan lebih loyal dan lebih percaya dan tentu saja hasil kerjanya juga meningkat. Nah, lalu yang kelima ada kompensasi. Kompensasi itu imbalan yang diterima karyawan atas kerja mereka. Bentuknya bisa gaji, bonus, tunjangan, fasilitas, atau bahkan hal non-finansial seperti lingkungan kerja yang nyaman dan apresiasi dari atasan. Nah, kompensasi yang adil sangat penting karena itu yang membuat karyawan merasa dihargai. Kalau kompensasinya nggak sesuai, biasanya karyawan jadi kurang semangat atau bahkan memilih untuk pindah ke perusahaan lain. Oke, nah yang terakhir ada motivasi. Motivasi adalah alasan kenapa seseorang mau bekerja dengan semangat. Faktor motivasi bisa datang dari dalam diri sendiri seperti keinginan untuk berprestasi atau dari luar seperti gaji atau penghargaan, suasana kerja yang baik, dan dukungan dari atasan juga. Perusahaan harus bisa menciptakan lingkungan yang memotivasi karyawan sendiri. Karena kalau karyawan termotivasi, mereka akan bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih bertanggung jawab. Sebaliknya juga, kalau tidak termotivasi, kinerja akan turun dan perusahaan juga yang rugi. Nah, oke teman-teman. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa pengelolaan sumber daya manusia
bukan hanya sekadar mengurus administrasi, tapi mencakup bagaimana perusahaan memahami kebutuhan karyawannya, membagi beban kerja secara adil, memilih orang yang tepat, mengembangkan kemampuan mereka, memberi kompensasi yang layak, dan yang paling penting menjaga motivasi agar tetap bekerja dengan semangat. Saya berharap penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang betapa pentingnya peran manajemen sumber daya manusia dalam keberhasilan organisasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen. Saya terbuka jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih.